ISPA ini pemirsa, tapi tadi sedikit bocoran ya. Dokter pun bilang kita harus waspada kalau kita setiap hari kerjanya di ruangan tertutup atau mungkin di mobil yang nyalain AC terus. Nah itu juga kita harus waspada. Waspadanya di mana nanti kita obrolin. Tapi sekarang ada seorang teman dari Wendy. Ya, di Kalimantan Tengah sudah ada Rini yang tersambung di sana. Kita akan tanya-tanya kondisi terakhir yang terjadi di sana. Halo. Hai Rini. Hai. Assalamualaikum Rini. Waalaikumsalam. Halo Rin. Iya, iya. Ya. Rin, tepatnya di mana ya Rini ya? Ini tempatku. Rini sekarang posisi lagi di mana? Agak terputus-putus nih Rin. Iya. Volumenya kecilin dikit kali. Ini. Rini, kamu lagi nyalain TV juga nggak? Kalau lagi nyalain TV, boleh tolong volumenya dikecilin, sayang? Kecil, udah kecil banget. Atau dimatiin aja. Oke. Oke. Udah. Nah, oke, Rini, kamu sekarang di Kalimantan, tepatnya di mana? Di Pangkalan. Di Pangkalan Bun. Iya. Betul. Oke. Gimana nih? Asap di sana jarak pandangnya sudah sampai separah mana Rin? Positif di depan. Di atas 10 meter. Jarak pandang di atas 10 meter Masih atau? di atas 10 meter. Masih di atas 10 meter. Saya pagi ini. Ini kalau sepertinya Ini, sorry, ini karena koneksinya buruk sekali, coba bisa ditelepon ulang karena kita pun susah menangkap Ya. apa yang Rini obrolin. baik. Halo? Oke. Oke, nanti Ya. kita coba hubungi Rini lagi ya, biar kita juga dapat lebih jelas lagi informasi seperti apa ya, biar nggak ngeraba-raba juga. Asap juga ganggu signal ya. Oh mungkin asap ganggu signal kan. Yang bener dokter. Tapi dok, sekarang coba, tadi kita ngobrolin gini, kalau untuk yang di Kalimantan, di Sumatera, asap sudah pasti mengganggu. Iya. Tapi masalahnya mungkin buat kita yang tinggal di perkotaan, kita sendiri tidak sadar kalau apa yang kita lakukan sehari-hari itu juga berpotensi untuk memicu terkena si ISPA ini. Seperti yang tadi dokter bilang, di mobil berjam-jam, enak, pakai AC, kan ketutup, nggak kena polusi. Iya. Tapi tetap ada bahayanya. Ya, yang saya maksud kalau misalnya yang tinggal dengan kita ataupun satu tempat atau satu mobil dengan kita ada yang kena ISPA, Oh, itu harus pakai pelindung dong, pakai masker. Misalkan kita lagi biar naik nggak taksi. jadi mekanisme bola pingpong. Iya. Kita kena, anak-anak kena, Iya, ya iya, orang tua atau babysitter itu semua harus kita lihat, harus perhatikan. Oke, tapi kalau ngomongin soal masker ya, dengar-dengar katanya nggak semua masker itu bisa. Bagus ya. Bisa melindungi gitu aja ya, kotak gitu. Jadi ini aku nggak tahu ya, tapi ini dari hasil yang dibaca ya. Ini adalah berbagai jenis masker. Gue sama pakai masker gitu. Jangan nanti dipikir suster ibu Ya, garong. tapi bener karena kan kebetulan waktu itu juga saya pernah sakit, saya sempat konsultasi sama dokter. Saya beberapa waktu belakangan kan memang ke lokasi selalu menggunakan sepeda. Ternyata dokter sendiri pun nggak rekomendasi kalau saya tetap menggunakan sepeda di Jakarta. Katanya, karena udaranya tetap kotor. Walaupun saya bilang saya pakai masker, itu nggak ngaruh apa-apa. Karena ada yang bilang kalau masker ini ternyata baru efektif kalau digunakan. Jadi gini, masker ini dari sananya tuh digunakan untuk orang dokter atau suster yang melakukan operasi. Tujuannya adalah untuk menghindari kontaminasi dari kita ke pasien. Jadi biar air liur atau mungkin ada ngomong kan sambil ngomong muncrat nggak kena ke pasien. Tapi untuk orang yang sehat sendiri ini tidak bisa menyaring si penyakit itu untuk tidak masuk. Masih kurang katanya seperti itu. Jadi sebenarnya seperti ini yang kalau yang pakai harus orang yang memang sakit. Tapi untuk orang sehat nggak ngefek. Tapi kalau misalkan yang dipakai sama orang sakit bukannya makin memperparah? Kayak tadi misalkan gue naik motor pakai masker, terus gue bersihin, set, ya kesimpan sendiri, kehirup sendiri Nah, dong. tapi kan bapak sakit-sakit sendiri kalau Ya, bapak makanya nggak pakai ini kenapa bapak kita bikin mau sakit orang-orang. Oke. Karena tujuannya untuk menghindari dari kita ke orang lain, seperti itu. Tambah sakit dong. Tambah sakit, benar. Biarin aja, tapi kan sakit-sakit sendiri ya dok ya. Nah sebenarnya untuk kita yang sehat itu disarankan maskernya seperti ini, yaitu masker kain. Oke. Karena kalau masker seperti ini katanya justru bisa berpotensi nge-trap mikroorganisme yang datang dari luar. Jadi bapak pakai nih, terus teman bapak batuk-batuk, haci, uhuk. Dia tetap masuk, set, malah ke perangkap. Ketahan di situ. Katanya seperti itu dok. Itu gosip atau fakta sih dok? Ya sebenarnya Bisa kalau pakai jadi bando misalnya nih, yang masker biasa yang kita gunakan memang sudah dirancang sedemikian rupa
supaya ada filter untuk menahan partikel-partikel tertentu. Ukuran-ukuran kuman juga sampai kecil pun bisa terhalangi untuk masuk gitu. Oke, tapi jadi maksudnya tidak semua, berarti kita sendiri harus mengenal masker yang kita pakai seperti apa. Nggak semua Iya, masker bisa yang penting dipukul steril rata. dan punya filter itu aja. Yang penting steril dan punya Iya. filter. Filter. Oke. Ini kalau ini biasa dipakai, aku biasa ngeliat ini bukan dokter yang pakai nih, kalau kayak industri-industri berat Ya, di seperti pabrik, itu. ya. Karena ini memang katanya sih Mungkin di lebih tempat-tempat yang banyak polusinya ya. yang polusinya udah berat banget Iya, ya. di pabrik Di pabrik, benar seperti itu. Atau seperti ini sebenarnya paling aman katanya sih masker seperti ini. Bapak kenapa Pak? Nggak, Sehat itu menjagain Oh, jagain menjagain anak. anak. Itu paling benar. Jadi kalau untuk misalkan kita naik ojek, katanya masker ini yang disarankan. Oh gitu. Nah katanya, lagi-lagi katanya, makanya, Ini benar makanya kita oh, yang kain gini. yang kain. Kenapa? Mungkin karena irit bisa dicuci kali ya, jadi nggak usah beli masker Jadi lagi. nggak buang, nggak beli, buang gitu ya. Kita tanya ke dokter deh, kalau buat dengan kondisi teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang terkena bencana asap ini, sebenarnya masker yang Maskernya yang dianjurkan yang mana dok? Yang bagusnya seperti apa? Ini kayaknya. Sebenarnya yang penting kita tidak banyak kontaminasi dengan polusi. Yang penting dibuat ada filternya. Jadi bukan asal nutup aja. Yang penting ada filter yang sudah dirancang bisa menahan partikel-partikel Berarti pilihannya, yang kita curiga bisa masuk ke dalam saluran napas. berarti either seperti ini Iya. atau seperti ini. Dua-duanya bisa. Yang penting ada filter di. Berarti kalau ini di dalamnya. malah tidak bisa ya, karena ini cuma. Kalau yang gitu ya sama aja kayak gini kan. Nggak bisa napas doang kayak. Iya, nanti benar, kan bisa benar. napas. Nah kalau yang kayak ada apa namanya? Ada lubang di sini Oh dua. iya, iya ada tuh yang kayak di lab. Kayak gitu-gitu tuh. Iya, Gimana? yang penting itu dirancang. lebih aman lagi mungkin. Lebih safe, yang penting ada filter di dalam. Saya nggak tahu modelnya kayak gimana. Yang penting Ada oke, filter jadi buat- terserah maskernya seperti apa, pokoknya Ah. pastikan masker Anda memiliki Iya. filter. Itu yang paling Filter penting. untuk bahan-bahan polutan, termasuk mikroorganisme yang ukuran-ukuran yang masih bisa ditangkal di filter masker itu. Tapi toh kalau terus terekspos Iya, terus-terusan tergantung kan terus-terusan dan konsentrasinya banyak ya pasti. tetap nggak ngefek ya Pasti masker. harus diganti baru-baru mungkin selalu. Kalau saya mau nanya dok, Di hold dulu pertanyaannya. Kita bakal kita kasih kesempatan untuk Tapi ada bertanya lagi. tadi dokter ada yang bagus harus diganti baru-baru. Nah digantinya berapa lama sekali nih? Dok? Iya, kalau- Nanti aja dok. Nanti dijawab. Ya ampun. Ini pertanyaan masih banyak. Kita akan segera tahu jawabannya. Tetap di Bahas-Bahas Pasar. Stand tall, voices that